Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Betapa bahagianya kita, sebab Allah memilih dan menetapkan kita dari semula sebagai umat pilihannya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah menjadi manusia sejati untuk menebusnya, sehingga kita menjadi anaknya yang terkasih dan menyebut Allah sebagai Bapa. Allah juga datang dalam kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga kita ada dalam kuasa kasih-Nya untuk bergumul dan menang atas kuasa apapun. Kita layak berbahagia. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakan-Nya, Allah Tritunggal yang kudus. Dalam ibadah ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Suharto Harjowinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 381, bait 1, 4, dan 6, Yang Maha Kasih. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ini umat pilihan-Mu. Kami sungguh-sungguh bahagia. Kami menerima warisan sorgawi karena Kristus menebus dosa kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hari-hari kami dengan pergumulannya. Engkau sungguh baik, mau meraih kami dari noda dan celah, sebab dalam kenyataannya kami masih tergoda untuk meninggalkan-Mu. Terkadang kami jauh melangkah, tersesat pada jalan hidup yang mengandalkan diri dan dunia ini. Kami merasa senang dengan segala kejahatan, sehingga makin tersesat dan tidak mengasihi sesama seperti yang Engkau kehendaki. Dalam kehidupan bergereja, kami merasakan kebahagiaan hidup bersekutu. Namun kami juga kembali dipengaruhi oleh ketidakpedulian dan enggan membantu. Ampunilah kami dan tuntunlah hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dekat dengan-Mu dan sesama. Inilah kami yang beribadah, memuji dan memuliakan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 27, bait yang kedua. Ya Tuhan, kami mengaku.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami layak bergembira karena Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, dan hidup kami akan semakin tertuntun. Kami hidup di dalam Tuhan dan kebahagiaan mengalir begitu rupa. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami ya Tuhan, dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, oma opa, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Hidup manusia terkadang terasa gersang, panas, karena ketidakmampuan mengelola kehidupan sendiri, tetapi juga dalam kehidupan bersama. Bisa saja karena masa lalu kita yang begitu menentukan atau mengikat kita. Ketika kita tidak dilatih untuk mengelola kehidupan, rendah hati, maka kita akan sulit sekali untuk menerima masukan dari luar. Egoisme akan begitu mengganggu. Dan terkadang walau disadari agak sulit untuk keluar dari egoisme itu. Begitu juga dalam kehidupan bersama, dalam sebuah jemaat misalnya atau komunitas yang lain. Terkadang kita merasa begitu tertekan. Dan karena kondisi psikis diri kita, maka kebahagiaan itu juga tidak bisa mengalir. Dalam kehidupan bersama, orang lain justru menekan dan membuat kita tidak berdaya. Pluralisme atau perbedaan-perbedaan yang sudah menjadi realita kehidupan sekarang sulit diolah dan orang malah mengandalkan egonya masing-masing. Dengan begitu terasa gersang. Walaupun persekutuan atau komunitas itu adalah gereja atau orang percaya yang berkumpul. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oma, opa, dan anak-anak yang saya cintai, dalam beragama, kebahagiaan itu mestinya terjadi. Sebab dalam kekristenan, agama Kristen, Allah mau menemui kita. Allah mau menyelamatkan kita. Karena itu Dia tahu betul keadaan kita. Dan Dia akan menyelamatkan pribadi demi pribadi. Saya yakin kebahagiaan itu bisa mengalir karena memang Allah mau bertemu dengan kita. Hanya yang menjadi pergumulan adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan persekutuan Kristen? Apakah mau ditemui? Artinya orang benar-benar bersekutu dengan Tuhan dan terbebas dari berbagai belenggu yang ada. Orang benar-benar dapat hidup dalam Tuhan. Nah, di situ letaknya. Kalau itu terjadi, maka kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita semua. Kalau kita salah, kita keluar dari kesalahan. Kita bertobat dan kita menemukan pembaharuan hidup. Saya yakin saudara-saudara, dengan pimpinan Tuhan, dengan berkat Tuhan, maka kita beroleh sukacita kehidupan itu. Paulus membawa jemaat untuk bersyukur dan memujinya. Karena Yesus Kristus menjadi segala-galanya dalam hidup berjemaat, dalam hidup pribadi dan kehidupan bersama. Di dalam Kristus, orang menemukan kekayaan rohani. Itu sumber. Karena di dalamnya ada pengampunan dosa, ada proses pembaharuan yang akhirnya benar-benar membuat orang bertemu dengan Tuhan dan keluar dari problematikanya, dari kesulitan-kesulitannya. Oleh sebab itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang tepat ya untuk perikop ini. Judulnya adalah Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Jadi kalau orang itu berada dalam Kristus, di situ letak kekayaannya, di situ letak berkat rohaninya. Saudara-saudaraku, tapi kita tidak boleh menggeneralisir, ya, atau menyamaratakan, karena setiap orang itu berbeda. Perjalanan spiritualnya berbeda. Proses berimannya juga berbeda. Sangat bergantung dengan
keadaan dalam dan luar tadi ya, seperti saya katakan tadi. Dari diri sendiri seperti apa prosesnya, tetapi juga dalam suatu persekutuan atau dalam lingkungan yang ia hidupi. Jadi karena itu kita tidak bisa menggeneralisir atau menghakimi orang menurut kita. Tidak pernah bisa seperti itu. Tapi yang pasti adalah bahwa perbedaan itu ada. Saya memberi contoh pada dua rasul. Rasul Paulus dan Petrus. Bagaimana mereka menemukan kebahagiaan itu? Berbeda. Kalau Paulus itu dimulai dengan ketaatan mutlak kepada hukum Taurat sebagai aturan. Jadi kalau dia menjalankan aturan itu begitu rupa, dia selamat. Dan karena itu, dia tidak mau ada cara yang lain. Yang kita tahu, dia akhirnya menjadi penghambat bagi kekristenan awalnya. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus tangkap dia? Dalam perjalanan ke Damsyik, akhirnya Paulus ditangkap oleh Tuhan. Dia buta dan dia mulai bergumul begitu rupa. Dan selama 13 tahun dia ada di tanah Arab begitu ya. Jadi setelah peristiwa itu 13 tahun kemudian dia bergumul begitu rupa. Itu Paulus. Untuk menemukan berkat dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri dan dia bergumul. Dia menemukan kebahagiaan di situ. Itulah berkat rohani bagi dia. Ya, karena Kristus memang menjadi segala-galanya dalam hidup dia. Petrus berbeda. Petrus itu dimulai dengan merasa diri begitu dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya jauh. Ya, kita tahu bahwa Petrus menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena Petrus egois. Dia memaksakan bahwa yang disebut dengan Mesias yang diharapkan itu adalah Mesias politik. Nah, di situ problemnya. Karena Mesias politik, Yesus harus mengikuti apa yang Petrus mau, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Roma. Jadi Yesus menjadi tokoh politik, ya, pahlawan. Tetapi Yesus tidak begitu. Yesus adalah Mesias hamba. Karena itu Petrus tidak mau gitu ya. Petrus menolak. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias hamba yang harus menderita. Tetapi kita tahu juga ya, Petrus akhirnya setelah dibukakan oleh Tuhan, dia menerima Tuhan begitu rupa dan dia keluar dari kesulitan itu dan dia menjadi seorang rasul yang berani. Kita tahu dalam peristiwa Pentakosta, Petrus berani berbicara. Padahal itu di depan orang banyak yang memang menangkap Tuhan. Yerusalem. Ada Sanhedrin. Nah itu dia. Bahkan dia mau mati untuk Tuhan. Dia menurut sejarah disalibkan terbalik. Begitu perjalanan. Jadi berbeda-beda orang. Nah, untuk dia hidup dalam berkat rohani atau kekayaan itu. Saya ingin menggambarkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang disebut dengan kekayaan itu, yang paling mudah adalah kisah atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika egoisme beragama, ketika dia benar-benar hanya memegang aturan, maka dia menjadi kerdil, menjadi miskin, ya, menjadi orang yang tidak mendapatkan hal yang baru. Dalam kitab Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-29 dan 30 saya bacakan bagi kita. Ini yang anak sulung ya, yang dia jadi kerdil, dia tidak terbuka atau dia miskin, dia tidak mendapatkan. Dia hanya ketemu dengan aturan-aturan. Nah, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya membayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, oma opa, anak-anakku, bahwa kisah ini kok jadi menuduh adiknya memboroskan kepada pelacur-pelacur. Itu sangat buruk. Tapi begitulah kemiskinan ya, kalau dia tidak ketemu Tuhan dengan baik, dia menuduh, dia membuat hoak, dia memfitnah, dia tidak terbuka dan tidak berbahagia. Padahal tuh adiknya kembali. Itu yang disebut dengan miskin, kerdil, kecil. Dia dapat berkat apa? Nggak dapat. Tapi yang sebaliknya, itu yang dialami oleh adiknya. Kita menyebutnya kaya. Kaya itu dia terbuka, dia bertobat, dia menemukan sesuatu yang baru. Dia kebahagiaan sejati mengalir dalam hidupnya. Kitab Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Saya sebutkan kaya karena dia ada dalam cinta Tuhan. Dia terbuka, dia bertobat ya, dia keluar dari masa lalunya. Dia berbesar hati, dia menemukan segala kesalahannya, dan dia memperbaikinya di dalam Tuhan. Tuhan senang dengan ini. Inilah yang disebutkan dengan kekayaan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi yang perlu kita catat di situ adalah anak bungsu ini atau Paulus atau Petrus tidak instan. Ada proses yang membutuhkan dirinya bertemu dengan Tuhan. Tuhan, saya seperti ini. Dan saya berbahagia karena Tuhan saja. Itu kan diberi berkat. Tapi kalau orang egois, seperti yang sulung, dia memang hanya dapatnya cemburu, iri, dengki, dan sebagainya. Coba bayangkan dapat yang seperti itu. Kita tahu bahwa seperti seorang mahasiswa, kalau dia rendah hati, dia belajar gitu ya, dia akan sungguh-sungguh menemukan segalanya. Mungkin awalnya dia dianggap, wah, tidak bisa. Tetapi karena rajin belajar, dia berjuang, dia berhasil. Seperti itulah dia menemukan hasilnya. Kekayaan tuh seperti itu. Di dalam Tuhan, seperti itu. Kita benar-benar dikoreksi, diperbaiki, dibawa kepada kehidupan yang baru. Kita bersedia ditebusnya. Karena itu, kekayaan itu memang ada ketika kita benar-benar menerima Allah berkarya. Kristus menjadi segala-galanya. Di dalam Kristuslah kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan tuntunan untuk memperoleh kehidupan yang baru. Di dalam Kristus. Karena itu kekayaan kita adalah kekayaan yang dalam Kristus itu. Nah, Kristus juga harus jadi kepala. Ya, seperti itu ya, ayatnya yang ke-10. Jadi saya bacakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu.
baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi, kepala atas semua. Nah, di situ, kalau kita sudah menemukan di dalam Dia segala-galanya, Dia yang membawa kita juga kepada kehidupan surgawi, juga dalam kehidupan bergereja, Dia juga adalah kepala yang menentukan harus kemana gerejanya bergerak. Saudara-saudaraku, berkat rohani itu dari pembacaan kita itu nyata dalam dua hal ini. Dan ini yang akan kita bawa pulang ya, untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Yang pertama, itu ayatnya yang keempat dan 5. Ya, saya bacakan bagi kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Catatan kita di situ adalah kita dipilih dari semula. Dalam ilmu teologi disebut predestinasi. Pemilihan ini bukan menolak yang lain. Jadi kalau kita dipilih, kita diambil dari kehidupan ini, kita berproses, kita diutus kembali di tengah dunia ini. Kalau kita terpilih, kita berproses di situ, maka kita menjalankan tugas saja. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus, maka kita sebenarnya tidak layak. Saya, jemaat, kita semua tidaklah layak, gitu ya. Paulus juga tidak layak sebenarnya. Cuma dia merasa dengan Taurat dia layak, gitu ya. Kita semua tidak layak. Tetapi Allah memilih kita, dalam hal itu kita berproses, gitu. Dalam hal itu kita berproses. Tidak begini, kita sudah Kristen. Betapa bahagianya, ya. Tetapi proses dalam diri kita bahwa kita benar-benar menerima Kristus, ya, keegoisme kita tanggalkan dengan kondisi kita masing-masing. Kita tidak mudah juga stres atau begitu menderita karena adanya persekutuan yang seperti atau yang tidak kita kehendaki. Biarlah itu terjadi, karena kita memang ditentukan dari semula untuk kita memperolehnya. Kita dipilih itu seperti itu dalam proses. Kalau saya boleh katakan, jemaat di Bojonggede, ya memang di Bojonggede. Dan kita tidak tahu sebenarnya, tetapi kita diproses di sini. Begitu juga kalau di tempat lain, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, di situ kita tidak tahu, tetapi Allah pilih, Allah proses begitu rupa. Apakah kita perlu angkuh dalam hal itu? Tidak. Karena pemilihan kita itu terkait dengan kita menjadi saksi. Karena itu saya katakan tadi juga, pengertian predestinasi itu bukan seperti sudah ditakdirkan begitu, bukan. Ya, tetapi kita dipilih dan yang lain bukan ditolak. Nah, melalui kita dilakukanlah penginjilan. Injil sukacita. Kita saksikan, ya, kita menjadi saksi bahwa kita bertemu Tuhan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Karena itu, kita tujuannya adalah membawa dia juga percaya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di bumi dan seterusnya. Kalau dia takdir, dia tidak perlu seperti itu. Jadi predestinasi itu dia terkait juga dengan pemberitaan atau kesaksian kita. Saya percaya bahwa ini dapat kita renungkan. Ini kita bawa dalam kehidupan. Untuk
keluarga kita, anak, istri, suami, pasangan kita renungkan baik-baik bahwa kita terpilih. Tetapi komunitas kita, keluarga itu untuk menjadi saksi. Karena kita diselamatkan. Kita terpilih sebagai pribadi, kita berproses. Bukan hanya begitu, tetapi kita menjadi saksi kepada yang lain, bahwa orang lain juga layak dipanggil, karena penyelamatan tertuju kepada dunia ini. Nah, ini pengertian yang ada. Karena itu berbahagia di situ. Di bulan Pelkes, pada bulan Juni, kita selalu menempatkan, atau GPIB menempatkan bulan Juni sebagai bulan pelayanan kesaksian atau penginjilan ya. Nah, itu kita dilatih jemaat untuk peduli dalam rangka pelayanan kepada yang lain. Khususnya pos-pos pelayanan kita yang ada di pedalaman Kalimantan dan Sumatera. Kita punya. Dan kita belajar bersama, kita menopang mereka, kita membantu mereka untuk betul-betul hidup berbahagia. Tentu saja bukan hanya kebaktian, ya, atau ibadah ritual, tetapi juga aktual, menolong mereka dalam kesulitan. Pada gilirannya kita juga menolong yang lain dalam kendala mereka. Kebahagiaan orang-orang Kristen. Jadi kita benar-benar diajarkan, ya, misi itu dijalankan dengan baik. Jadi pemilihan kita itu terkait dengan tugas kita juga untuk menjalankan misi Tuhan. Yang kedua, itu tentang proses di mana ia harus bertobat. Meninggalkan cara beragama dan kehidupan lama menuju kepada kehidupan yang terjamin dalam Roh Kudus. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, seperti Paulus, Petrus gitu ya, kita juga bahwa kita itu berproses sampai ke titik di mana benar-benar ya kita mengatasi berbagai problem kehidupan yang menghambat kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Entah itu egoisme, ya, entah itu cara hidup lama, kegelapan, dan sebagainya. Tetapi kita semua berproses. Karena itu, setelah kita dipilih, gitu ya, itu kita berproseslah di dalam. Jangan karena dipilih, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Ya sudah, yang penting aku sudah ke gereja. Tidak lahir baru. Tidak Kristus menguasai hidup kita. Sehingga hidup kita itu nantinya mencerminkan kasih sayang Allah kepada dunia ini. Nah, proses seperti inilah yang membuat kita memang benar-benar menemukan diri di hadapan Tuhan dan kita mengatasi berbagai hal. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai persekutuan atau komunitas yang ada. Kita menemukan Tuhan dalam persekutuan itu untuk Tuhan berkarya. Kadang-kadang memang tidak bisa karena iblis memang bekerja luar biasa. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin pun bisa. Gitu. Ketika orang bermusuhan, orang pikir nggak bisa. Bisa dalam Tuhan. Ya, karena memang dalam Tuhan itu ada proses. Kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan kita menerima berkat dari Dia. Karena itu berproseslah. Temukanlah kehidupan kita di dalam Tuhan. Lalu kita bahagia. Lalu kita memuji membesarkan namanya. Nah, inilah nyanyian Paulus. Ditujukan kepada jemaat Efesus. Bahwa
kita memang layak berbahagia. Kita menemukan berkat rohani. Kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Jangan sampai ini hilang. Inilah yang diperjuangkan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Dan inilah yang kita lakukan bersama dalam kehidupan di jemaat Bojonggede, di jemaat di mana kita bergereja, bagi saudara-saudara yang mengikuti ini, juga dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, atau di lingkungan kerja juga. Hal ini sangat menentukan sekali. Kebahagiaan Anda sangat mungkin dan di dalam Tuhan dijamin. Ya, proses itu akan ada. Karena itu kita layak bergembira, ya, ketika kita menerima dan hidup dalam berkat rohani. Maka betapa bahagianya kita ini. Selamat berbahagia, hiduplah terus dalam berkat-berkat-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392 baitnya yang pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus amari kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan pada saat kita beribadah di gereja atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja dengan memberikan bukti transferan kepada bendahara. Dengarkanlah nats Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan kita, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 79 bait 1, beri padanya. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, bahwa kami layak berbahagia. Ada dua berkat yang luar biasa, yang kami temukan, yang kami hidup di dalamnya karena Tuhan memilih kami. Tetapi juga karena kami bersedia berproses,
ada pertobatan, hidup baru, dan menemukan kekayaan anugerah-Mu, kekayaan berkat-Mu. Biarlah kebahagiaan ini terus mengalir dalam kehidupan kami pribadi, di dalam keluarga, di dalam persekutuan atau komunitas, baik itu Kristen maupun yang lain, jemaat kami Bojonggede. Karena itu kami ingin berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pelayanan GPIB Bojonggede, agar menghadirkan kebahagiaan ini. Kami berdoa untuk para presbiter, para majelis jemaat, dan juga unit misioner, para komisi, pengurus pelkat, panitia, tim yang terbentuk. Tuhan memberkati senantiasa. Biarlah semua berbahagia karena mereka bertemu Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan berproses terus dalam berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon campur tangan Tuhan juga untuk seluruh warga jemaat. Diberkati Tuhan. Mereka berbahagia di dalam Tuhan, di dalam Kristus, yang adalah segala-galanya bagi kami semua. Karena itu kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan Engkau sang tabib. Mari Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang mengalami berbagai pergumulan berat, Tuhan buat ringan dan memampukan mereka keluar sebagai pemenangnya. Yang bersuka cita dengan ulang tahun atau berkat-berkat jasmani yang lain, terutama berkat firman-Mu saat ini, Tuhan meneguhkan sukacita mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, sertailah kami semua dalam mengelola kehidupan bersama. Kami tidak sendiri. GPIB tersebar di banyak pulau, di 26 provinsi. Kami juga peduli dan mengembangkan kehidupan pelayanan kesaksian atau penginjilan. Tuhan memberkati pada bulan Juni ini, GPIB selalu menjadikan bulan pelayanan kesaksian, bulan penginjilan, agar orang bahagia. Orang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang memilih, tetapi juga bersedia berproses, semakin terbuka dan semakin bahagia. Kami berdoa kepada Tuhan, mari Tuhan memberkati, menyertai pelayanan kesaksian yang dikerjakan oleh GPIB, baik itu Majelis Sinode, Mupel, maupun jemaat-jemaat, khususnya jemaat Bojonggede, agar dilakukan pelayanan kesaksian, terbuka juga kepada masyarakat, bersama-sama, tentu dalam hal ini bersama dengan Komisi Germasa. Tuhan memberkati agar kami dapat melakukan pelayanan yang ada. Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, mereka sabar, mereka tekun, mereka memperoleh sukacitanya dalam pelayanan. Keluarga mereka mohon diberkati Tuhan. Secara khusus pelayan yang melakukan tugasnya pada minggu ini, baik itu pelayan firman, pelayan liturgi, pemusik, pemandu lagu, juga yang mengedit. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Berkat-Mu untuk karyawan, berkat-Mu untuk mereka yang secara khusus Tuhan pilih untuk kami terus berjalan sebagai gereja-Mu. Berdoa juga untuk masyarakat di sekitar gereja kami. Biarlah mereka bersuka cita bersama dengan kami dan kami juga berguna dapat hidup bersama dengan mereka dengan baik. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Doa kami untuk kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai upaya dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Gugus tugas, baik itu yang gugus tugas yang dilakukan oleh pemerintah, juga oleh lembaga agama, termasuk GPIB. Tuhan memberkati segala upaya, juga upaya untuk mengatasi dampak ekonomi, dampak sosial
Tuhan mari memberkati kami semua. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Bapa memberkati para tenaga medis. Tuhan tolong mereka dalam berusaha, berikan kesabaran dan ketekunan untuk melakukan pelayanan terhadap mereka yang sakit. Khususnya yang mengalami penularan coronavirus ini. Tuhan memberkati juga semua. Bapa Surgawi, kami ingin terus berjalan ke depan. Dan sebagai Indonesia, dengan Pancasila yang Tuhan berikan kepada kami selalu yakin dan percaya kami dapat berjalan bersama terus ke depan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Masih banyak yang hendak kami sampaikan padamu. Kami yakin Tuhan mendengarkan segala keluh kesah kami. Dan kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah ya Tuhan, sehingga dapat dipergunakan untuk pekerjaan-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi yang mengelola, kami doakan agar dapat mengelola dengan baik, dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh pelayan-Mu bertekad kuat untuk mempersembahkan segalanya bagi-Mu. Nama-Mu yang dipuji, dimuliakan. Inilah rangkaian doa kami, demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah disetor melalui transfer via Bank BRI atas nama Marina Waruwu. Bagi yang sudah mentransfer, mohon mengirimkan bukti transfer ke bendahara melalui WA. Yang kedua, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dapat jemaat ikuti melalui YouTube, yang mana tautannya akan dibagikan melalui WA Group masing-masing sektor. Yang ketiga, ibadah PT akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 secara online dimulai pukul 11.00 menggunakan program Google Hangout. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia almarhum Bapak Yakubus Suratno dalam usia 93 tahun pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 9.30 pagi di rumah anaknya di perumahan Gaperi, dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di TPU Pondok Rajab yang dilayani oleh GPIB Bojonggede dan dipimpin oleh Pendeta Soeharto. Almarhum adalah anggota gereja GKJ Klaten, dan 5 tahun yang lalu almarhum adalah anggota jemaat GPIB Bojonggede. Segenap majelis dan seluruh jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, dan saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2020.
Tanggal 8 Juni 2020 bagi Ibu Juwita Pujia A. Heatobun, Sektor 2. Tanggal 9 Juni 2020 bagi anak Felicia Sun Martono Sukamto, Sektor 1. Tanggal 10 Juni 2020 bagi anak Leonal Fernando Pajuana, Sektor 1, dan Ibu Magdalena Lis Nurmawati, Sektor 3. Tanggal 11 Juni 2020 bagi Saudara Arven Novelo, Sektor 3. Tanggal 12 Juni 2020 bagi Bapak Heri Cahyono, Sektor 1. Dan tanggal 13 Juni 2020 bagi Saudara Supriyanto CS, Sektor 3. Selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Bapak Irwan Kristiono dan Ibu Nurmawarni Sebua, Sektor 3, tanggal 12 Juni 2020. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis setempat atau yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, jemaat, oma opa, bapak ibu, anak-anakku, kita layak tetap berbahagia. Marilah kita berada dalam kasih-Nya dan menjadi saksi bahwa kita beroleh semua berkat rohani yang menjamin kebahagiaan itu. Ketika jatuh, kita diraihnya. Ketika kita tidak mampu berdiri, kita diangkatnya. Mari kita bersaksi, kita menjadi berkat juga, agar orang lain memperoleh berkat dari Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.